Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, kita tidak membicarakan persoalan sejarahnya, prosesnya, peristiwa ini bagaimana. Tetapi kita ingin melihat bahwa apa rahasia di balik Isra dan Mi'raj itu, dilihat dari sudut pandang tasawuf. Jamaah rahimakumullah, bahwa Isra dan Mi'raj ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada tempat yang tidak ada tempat-tempat yang lain, itulah Sidratul Muntaha, tempat yang tidak ada lagi sesuatu, tempat yang tidak ada lagi makhluk yang bisa sampai di sana. Hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu dari peristiwa Mi'raj ini, baginda Muhammad menerima perintah atau oleh-oleh, itulah sholat 5 waktu. Jamaah rahimakumullah, setelah Rasulullah kembali ke bumi, maka ia sampaikan peristiwa perjalanannya ini kepada masyarakat pada waktu itu, di hadapan orang-orang musyrikin, di hadapan orang-orang muslim, di hadapan orang-orang munafik. Ketika hal ini disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada sikap, ada reaksi daripada 3 kelompok ini. Di mana kelompok muslim yang baru saja masuk Islam dalam kategori iman yang masih lemah, ketika menerima peristiwa ini, penyampaian dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dari mereka yang kembali murtad. Karena apa? Karena menerima penyampaian peristiwa ini dari sudut kerangka pikiran, akal manusia. Mustahil hal ini bisa terjadi. Kelompok yang musyrik semakin jadi-jadi. Kelompok kafir semakin kafir. Kelompok munafik semakin menjadi kafir. Ini yang terjadi. Manakala memang kalau dilihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini dari sudut pandang akal, kerangka pikiran, selain daripada iman, tauhid, maka tidak akan menambah keyakinan seseorang. Jemaah rahimakumullah. Makanya di balik itu peristiwa ini adalah peristiwa ujian Allah Subhanahu wa taala. Cobaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ujian ini bagi manusia tidak akan pernah ada kata selesai. Tidak akan ada pernah kata tuntas, berhenti. Ujian itu akan berjalan terus sampai hari kiamat, sampai mati, sampai menutup mata. Jamaah rahimakumullah. Bahkan ketika manusia mau mati, ujian, fitnah itu datang. Datang setan menguji iman kita. Bahkan ketika bumi ini, dunia ini akan berakhir, kiamat, ada fitnah, ada ujian. Munculnya Dajjal, laknatullah. Jamaah rahimakumullah. Makanya ujian itu tidak akan ada kata henti dan berakhirnya, apalagi bagi orang-orang yang beriman.
Sudah jelas Allah katakan, ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah segampang itu manusia mengatakan dirinya beriman sebelum ia diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, orang-orang terdahulu. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu, sehingga nyata betul mana yang betul-betul jujur, nyata betul-betul benar dia beriman, dan jelas betul mana yang berdusta. Inilah tadi dia. Jelas dia. Mana yang asli, mana yang murni imannya, mana yang imitasi, yang palsu, yang kawean imannya. Diuji kita. Jamaah rahimakumullah. Kita terus diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan kesulitan. Kita diuji juga sebaliknya dengan kesenangan. Rasulullah katakan bahwa banyak yang sukses dari umatku ketika diuji dengan kesulitan, kefakiran, fakir, dan sedikit, bahkan sedikit yang sukses diuji dengan keberhasilan, dengan kekayaan. Jamaah rahimakumullah, banyak yang berhasil ketika diuji Allah dengan kemiskinan. Dia semakin dekat dengan Allah. Kita lihat contohnya di rumah sakit. Orang yang sakit-sakit itu apalagi ya sakit parah. Kadang balik kanan Allah, balik kiri Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terlentang balik, ya Allah, ya Karim. Tapi ketika diberikan kesuksesan, ya kan, bahkan Rasulullah katakan ketika dunia ini sudah dibukakan kepadanya, urusan-urusannya, semua urusannya berjalan baik, sukses, lancar, berhasil, badannya diikuti dengan badannya yang sehat, hartanya yang banyak, mudah mendapatkan harta. Ketika bumi dunia ini dibukakan kepadanya, maka terkadang dia lupa daratan, lupa dengan Allah. Jalan menuju masjid pun terkadang tertutupkan oleh itu semua. Jamaah rahimakumullah. Kita belajar dari sahabat Nabi. Ketika Nabi menjadi imam salat, dia berada di belakang. Siapa itu? Sa'labah. Sa'labah yang dalam satu riwayat diceritakan hanya memiliki satu kain saja. Ketika mau sholat harus berganti dengan istrinya. Ketika Sa'labah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka sang istri menunggu di rumah belum melaksanakan sholat, menunggu kain yang dipakai oleh Sa'labah. Suatu ketika dalam kesempatan Sa'labah mendatangi Rasul dan mengatakan, ya Rasul, tolong doakan aku agar aku menjadi orang yang berhasil, yang sukses, orang yang punya. Apa kata Rasulullah? Jangan Sa'labah, jangan, celaka kau nanti, celaka kau nanti. Dan hal ini tidak hanya sekali
Disampaikan oleh Sa'labah 2 kali, 3 kali disampaikan oleh Sa'labah. Akhirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi apa yang menjadi pinta keinginan Sa'labah. Yang akhirnya baginda Nabi memberikan kambing kepada Sa'labah. Kambing ini terus berkembang. Lahir 4, ya kan? Lahir lagi, berlipat ganda, lahir. Sehingga banyak itu kambing ternak Sa'labah. Diuji Allah dengan keberhasilan, dengan kekayaan, dengan harta. Jumatnya mulai keteter. Kadang nampak, kadang tak nampak Sa'labah. Lama tak nampak Sa'labah. Rasul bertanya kepada sahabat yang lain, di mana Sa'labah? Sa'labah sana ya Rasulullah, di bukit dengan ternaknya. Sibuk dia ketika dunia ini sudah dibukakan Allah. Terkadang orang lupa segala-galanya, lupa dengan Allah, lupa dengan siapa yang memberikan kenikmatan.